kita membutuhkan suatu kebangunan rohani. Pada hari pertama kita diingatkan bahwa pemberian terindah dan yang terbesar dari Allah ternyata bukanlah harta atau kekayaan, ya. Pemberian yang terindah, yang terbesar ternyata bukan jabatan. Pemberian terindah dan terbesar ternyata juga bukan pangkat atau gelar. Pemberian yang terindah dan terbesar yang diberikan oleh Allah kepada umatnya adalah Roh Kudus. Ya, dan itu memiliki beberapa alasan. Yang pertama adalah karena Roh Kuduslah yang mengingatkan dan mengajarkan semua yang telah difirmankan Yesus. Artinya, Roh Kuduslah yang memberikan hikmat kepada kita untuk mengerti dan memahami semua yang diajarkan Yesus di dalam Alkitab. Ya. Saudara sekalian, kemudian alasan yang kedua, mengapa Roh Kudus adalah pemberian Allah yang terbesar? Adalah karena Roh Kuduslah yang akan menuntun umat Tuhan, yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran, bukan separuh kebenaran, bukan sebagian kebenaran, tetapi seluruh kebenaran. Bahkan Roh Kuduslah yang akan menginsafkan dunia. Yohanes 16 ayat 8 dan 9. Apa artinya? Tidak ada pertobatan tanpa pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus berkarya kepada semua orang untuk membimbing semua orang itu bertobat, menyadari kesalahan, dan menerima seluruh kebenaran. Kemudian alasan ketiga, mengapa Roh Kudus adalah pemberian yang terindah dan terbesar? Karena Roh Kudus jugalah yang memperbarui kehidupan kita, sehingga kita sanggup berbuah buah roh. Ya, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Ya, satu buah pun kita tidak sanggup untuk menghasilkannya tanpa tuntunan atau kuasa Roh Kudus. Ya, memang buahnya adalah kasih, dan kasih dijabarkan dalam berbagai bentuk karakter dalam kehidupan kita. Tetapi itu adalah karya Roh Kudus. Yang keempat, mengapa Roh Kudus menjadi pemberian yang terindah bagi umat Tuhan? Karena Roh Kuduslah yang menjadi aliran air kehidupan, sehingga hidup kita ini berkelimpahan. Kalau menurut Yohanes 7 ayat 38-39. Yang membuat hidup kita berkelimpahan kasih karunia adalah Roh Kudus. Kemudian yang kelima, mengapa Roh Kudus menjadi pemberian terbesar? Karena Roh Kudus jugalah yang akan membantu kita berdoa di masa-masa sulit. Bahkan Roh Kuduslah yang mendoakan kita kepada Bapa ketika keluhan-keluhan yang sangat berat yang kita hadapi tidak sanggup kita ucapkan. Tentu saja ada kalanya dalam kehidupan kita ini ujian terlalu berat, beban terlalu berat, penderitaan terlalu berat, duka cita terlalu berat. Pada saat itulah ketika kata-kata kita tidak lagi sanggup untuk berdoa, tidak lagi sanggup untuk mengucapkan permohonan kepada Tuhan. Roh Kudus bekerja dan berdoa, ya, menerjemahkan jeritan hati atau pergumulan yang tidak dapat kita ucapkan. Jadi berbahagialah kita sebagai umat Tuhan, karena ketika kita mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan, Tuhan tidak hanya membiarkan begitu saja, tetapi menolong kita untuk bertumbuh di dalam keselamatan itu, berbuah di dalam keselamatan itu, dan itu semua adalah karya Roh Kudus. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dan pelajaran hari ini ditegaskan kepada kita bahwa Roh Kudus jugalah yang menguatkan dan meneguhkan kita untuk menerima kekayaan kemuliaan Yesus. Dalam Efesus 3:16 dikatakan begini,
Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Saudara sekalian, menerima kekayaan kemuliaan Yesus, ya, keselamatan, kehidupan yang kekal nanti pun, itu karya Roh Kudus. Kita tidak bisa bahkan untuk menerima kebenaran itu secara keseluruhan, sepenuhnya. Itu adalah karya Roh Kudus. Saudara sekalian, kemudian yang kedua, pada pelajaran hari ini juga ditekankan, ya, karena dalam bacaan kita ini lebih fokus kepada Efesus 3 ayat 14 sampai 21, ya. Dan yang kedua adalah Roh Kudus jugalah yang membuat hati kita siap menerima kehadiran Yesus dalam hati kita, sehingga iman kita berakar dalam kasih. Ternyata saudara sekalian, hanya untuk menerima Yesus tinggal dalam hati, ternyata kita tidak sanggup. Ternyata kita memerlukan kuasa yang lain. Kita memerlukan kuasa dari luar diri kita. Dan ternyata Roh Kuduslah yang mempersiapkan hati saya dan saudara, hati kita umat-umat Tuhan, untuk menerima kehadiran Yesus, untuk mengizinkan Yesus berkerajaan dalam hati. Agar hati kita betul-betul terbuka dan diisi oleh kehadiran Yesus. Karena dengan kehadiran Yesus di dalam hati kita, dengan tuntunan Roh Kudus itu, iman kita akan berakar dalam kasih. Dengan kata lain, perbuatan kasih pun dituntun oleh Roh Kudus. Saudara sekalian, kemudian poin yang ketiga yang saya dapatkan adalah, kalau kita membaca ayat 18 dan 19, Efesus pasal 3, maka kita dapati bahwa Roh Kudus jugalah yang menyanggupkan kita dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Yesus. Dan dapat mengenal kasih itu. Ya, sekalipun kasih itu atau bahkan hikmat yang Tuhan miliki itu melampaui segala pengetahuan. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, kita disanggupkan untuk memahami kasih yang sebenarnya. Kita disanggupkan untuk memahami betapa luar biasanya kasih Allah itu. Dia tidak hanya sekedar datang ke dunia, mati di salib Golgota, menebus dosa kita. Tidak sesederhana itu. Tetapi dengan tuntunan Roh Kudus, kita bisa mendalaminya. Kita bisa merenungkannya, dan kita pada akhirnya dapat dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Itu juga karya Roh Kudus. Jadi saudara sekalian, apapun yang kita lakukan dalam pelayanan ini, dan mungkin hasilnya sangat baik, mungkin mempengaruhi banyak orang, jangan lupa menurut pelajaran kita hari ini, bahwa itu juga karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus yang menuntun langkah demi langkah dan kata demi kata dalam kehidupan kita ini. Kalau begitu, saudara sekalian, kapan kita membutuhkan Roh Kudus? Ya, kapan kita membutuhkan Roh Kudus? Ada yang mengatakan begini, ya, masih ingat kalau kita mau memulai kebaktian di jemaat, kita berdoa ya, kiranya Roh Kudus memimpin acara ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kemudian, kalau kita mau khotbah contohnya, hari Sabat, hari Rabu, kita secara pribadi memimpin doa, dan dalam doa kita itu seringkali kita ucapkan begini, kiranya Roh Kudus menuntun setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini. Saudara sekalian, jadi apakah kita membutuhkan Roh Kudus hanya di waktu-waktu tertentu, pada waktu kita betul-betul membutuhkan tuntunannya, atau bagaimana? Ya, ternyata Roh Kudus itu bukan sesuatu yang bisa on-off, sesuai dengan kemauan kita. Kalau kita butuh, kita on-kan. Kalau kita nggak butuh lagi, kita off-kan. Ya. Tetapi ternyata
Roh nubuat memberikan nasihat kepada kita, ya, dalam pelajaran kita. Dalam Testimonies for the Church volume 8 halaman 191 dikatakan sebagai berikut. Anda, saudara dan saya, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, Anda membutuhkan baptisan dari kasih. Kapan kita membutuhkan baptisan dari kasih, yaitu baptisan Roh Kudus? Setiap hari. Mengapa kita membutuhkannya setiap hari? Karena Roh itulah yang pada zaman rasul-rasul membuat mereka semua menjadi satu kesatuan. Saudara sekalian, kalau gitu kapan kita membutuhkan Roh Kudus? Setiap hari, setiap saat. Dan oleh karena itu, saudara sekalian, karena kita membutuhkannya setiap saat, setiap hari, maka ketika Roh itu sudah bekerja, Roh itu dianugerahkan dalam hidup kita. Judul pembahasan kita hari kedua, kita harus menggenggam pemberian terindah itu. Kita harus memegang erat, ya, tidak melepaskannya, kuasa Roh Kudus dalam hidup kita itu. Nah, caranya bagaimana? Agar kita dapat menggenggam pemberian terindah itu. Yang pertama adalah dengan menjaga tubuh kita secara pribadi. Tubuh kita. Mari kita membaca bagaimana menjaga tubuh agar Roh Kudus tetap berkarya dalam hidup kita. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagaimana caranya menggenggam pemberian terindah dari Allah, yaitu Roh Kudus? Caranya adalah muliakanlah Allah dengan tubuh kita, dengan tetap menjaganya, agar Roh Kudus tetap diam dalam hidup kita dan menuntun kehidupan kita. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana menggenggam pemberian itu agar kita tidak lepas dari tuntunan kuasa Roh Kudus itu. Yang kedua adalah jangan pernah menolak amaran Roh Kudus itu. Ya. Di Efesus pasal 4 ayat 30 dikatakan sebagai berikut. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus itu memeteraikan kita agar kita sanggup hidup memiliki karakter Allah. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan hidup bertolak belakang dengan apa yang Roh Kudus kehendaki, yang Roh Kudus tunjukkan melalui firman Allah. Mengapa kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus? Matius pasal yang ke-12 ayat 32 dikatakan sebagai berikut. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Saudara sekalian, jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan menolak amarannya. Ketika kita diingatkan, disadarkan, kita harus mendengarkannya. Bagaimana cara menggenggam pemberian yang terindah itu? Yang ketiga adalah jangan merusak tubuh Kristus. Apa maksudnya tubuh Kristus? Yang pertama tadi, jangan merusak tubuh kita. Yang kedua, jangan mendukakannya. Yang ketiga, jangan merusak tubuh Kristus. Mari kita membaca 1 Korintus 3, 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu, ini jamak, kamunya bukan tunggal tapi jamak. Kamu adalah bait Allah. Saya dan saudara adalah rumah Allah di dalam satu kesatuan, yaitu jemaatnya. Ya. Dan bahwa Roh Allah diam di dalam jemaat, diam di dalam kamu. Ayat 17 katakan, jika ada seorang yang membinasakan bait Allah, jika ada seseorang yang merusak persatuan umat-umat Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Sebab jemaat Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu adalah kamu dan
rumah Allah itu, jemaat Allah itu adalah saudara dan saya. Itulah caranya menggenggam pemberian itu. Saudaraku sekalian, mari kita kembali ke Efesus 3:14. Ya, dikatakan di sana bahwa Rasul Paulus memberikan satu pernyataan pendek, tapi yang luar biasa. Dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Karena Efesus 3:14 sampai 21 adalah doa. Yang dilakukan oleh Paulus adalah sujud kepada Bapa. Kalau dalam King James Version, I bow my knees. Kemudian kalau terjemahan lama, aku berlutut. Kalau terjemahan bahasa sehari-hari, aku bertelut. Mengapa Paulus harus sujud, harus bertelut, harus berlutut ketika berdoa kepada Bapa? Saudara sekalian, latar belakangnya, orang-orang Yahudi di zaman Yesus dikenal dengan orang-orang yang sombong rohani. Ya. Bahkan dalam Lukas 18 ayat 11 dikatakan, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Kemudian, dalam Matius 6 ayat yang kelima, di sana juga diberikan satu gambaran seperti apa orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat berdoa. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Saudara sekalian, mengapa Rasul Paulus bersujud di hadapan Tuhan? Dia ingin menunjukkan kontras dengan kehidupan kerohanian yang dipenuhi dengan kesombongan oleh orang-orang yang mengaku umat Tuhan pada waktu itu. Saudara sekalian, bahkan di tembok ratapan di Yerusalem sampai hari ini, mereka berdoa berdiri dan sambil menggoyang-goyangkan tubuh meratap nasib mereka. Saudara sekalian, Paulus menunjukkan bahwa kebutuhan akan Roh Kudus begitu mendesak, tidak dapat ditunda, sehingga dia tidak cukup hanya berdoa. Dia harus bertelut, dia harus berlutut. Dia tidak hanya merendahkan hati, tetapi juga merendahkan diri di hadapan Bapa. Dia memohon belas kasihan kepada Bapa agar Roh Kudus dicurahkan setiap hari, supaya imannya tetap kuat, supaya imannya bertumbuh dalam menghadapi setiap tantangan. Saudara sekalian, dalam bacaan kita diberikan kisah, yaitu tentang anak yang hilang. Ada beberapa poin yang kita dapat dalam kisah tersebut. Yang pertama adalah ketika keadaan anak bungsu itu dalam titik terendah, karena tidak ada lagi harta, tidak ada lagi teman, tidak ada lagi orang yang dulunya dekat, dan ketika dia terpuruk, tidak ada orang yang menolongnya. Maka, saudaraku sekalian, dia disadarkan dan diingatkan kepada bapaknya dan rumah bapaknya. Dia rindu pulang untuk memohon belas kasihan kepada Bapa, bahkan untuk menjadi hambanya. Ingat bahwa kisah ini hanya ada di kitab Injil Lukas. Dan Lukas ketika dia menulis kisah para rasul, dia berbicara tentang peran Roh Kudus yang membawa orang bertobat. Saudara sekalian, dalam kisah anak yang hilang, kita melihat peran Roh Kudus yang luar biasa. Roh Kuduslah yang menyadarkan dia bahwa dia telah salah meninggalkan Bapa dan rumahnya. Roh Kuduslah yang telah menyadarkan dia untuk mengakui kesalahannya, bahkan untuk menyadari bahwa dia tidak lagi layak, bahkan untuk menjadi hamba dari Bapaknya. Roh Kuduslah yang bekerja dalam membuat orang menjadi sadar. Inilah pertobatan yang mengikis kesombongan.
yang mengikis arogansi, yang mengikis cinta diri. Inilah pertobatan yang membuat seseorang merasa tidak layak di hadapan orang tuanya, di hadapan Bapanya yang di surga. Dan itu hanya bisa terjadi karena bimbingan Roh Kudus. Dalam Lukas 11, sangat luar biasa. Yesus menekankan 10 kali. Artinya, ini sangat penting. Ini betul-betul mendesak agar umat Tuhan meminta kuasa Roh Kudus di akhir zaman ini. Saudara sekalian, ayat inti kita. Betapa lebarnya, dan panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Apa buktinya kasih Kristus itu dalam? Hanya dengan kuasa Roh Kudus kita dapat memahaminya. Inilah kebutuhan kita. Kebutuhan yang betul-betul mendesak agar kita tetap dalam track, tetap dalam keselamatan. Tanpa Roh Kudus, tanpa kita genggam pemberian yang terindah itu, saudara dan saya, satu langkah kepada kejatuhan. Tidak ada yang kebal dari jatuh ke dalam dosa. Tetapi dengan menggenggam pemberian terindah itu, kita dapat dituntun untuk tetap bertahan di dalam kebenaran. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terkasih, jika kita menginginkan kemenangan dalam hidup ini, hari ini kita harus memiliki kuasa Kristus itu. Kita harus berdoa, kita harus memohon dengan kerendahan hati, kecurahan Roh Kudus. Dan jika kita sudah mendapatkannya, genggam erat pemberian terindah itu. Jangan pernah dilepaskan. Kiranya Tuhan